Saya itu latihan itu sampai jam 1 malam, 12 malam itu karena saya ingin sampai nasional itu ya seperti itu. Saya harus bekerja keras supaya saya dapat di nasional. Bangsa agama tan keri. Kata banyak orang, alam Wonosobo indah seperti negeri kayangan. Perpaduan dari gunung yang menjulang dan lantunan tembang Jawa terdengar begitu merdu. Semua itu menyatu dalam tarian Lengger Topeng karya seni asal Wonosobo, Jawa Tengah. Gerakan tubuh yang lincah dan kelir warna-warni topengnya membuat aku bebas mengekspresikan diriku. Elingo nger marang Gusti Pangeran. Ingatlah kepada Sang Pencipta, itulah pesan dari tarian ini, teman. Jadi Lengger Topeng bukan hanya gerakan yang indah, tapi juga ada doa-doa terbaik yang selalu menyertai. Berharap semua umat manusia mendapatkan berkah. Uniknya kesenian Lengger adalah itu menggunakan topeng dan jenis-jenis topengnya itu banyak. Topengnya ada topeng cangkrik genggong, ada topeng kandasuli, dan ada topeng banyak lagi lah. Karena kalau saya menyukai budaya dari luar negeri, terus budaya dalam negeri gimana? Budaya dalam negeri pasti bisa punah, bisa hancur, pecah belah karena terpengaruh budaya dari luar negeri. Di episode kali ini, aku akan mengajak teman semua belajar lebih banyak tentang seni Lengger Topeng. Tentunya sambil menikmati pemandangan alam Wonosobo yang indah mempesona. Teman, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, biar sayang, kita harus kenali dulu seni dan budaya bangsa kita sendiri. Setelah kenal, wah pasti deh jadi sayang sepertiku yang tergerak untuk melestarikannya. Di negeri kayangan yang indah Wonosobo, aku Aristio, si penari cilik akan terus menari lengger, bikin dunia geger dengan muka bertopeng.
195 tahun yang lalu, sebuah daerah bernama Wonosobo lahir ke dunia. Dianugerahi udara yang sejuk, alam yang teduh, dan Gunung Sindoro juga sumbing yang menjulang indah. Ratusan tahun setelah hari itu, hingga sekarang semua berkah itu tidak pernah berubah, teman. Malah semakin indah. Karenanya tidak heran deh, kampung halamanku ini selalu jadi tujuan wisatawan Indonesia atau mancanegara saat musim liburan tiba. Mungkin teman juga pernah berlibur ke sini. Kalau belum, coba deh kasih tahu ayah dan ibu. Masukkan Wonosobo ke daftar tujuan wisata selanjutnya. Dijamin deh tidak akan membuat teman-teman kecewa. Balapan sama aku, berani nggak? Berani. Ayo. Pemandangan alam ada, permainan, wah tentu saja ada. Malah di sini surganya permainan yang unik seperti mobil-mobilan kayu. Wuhuu, dorong terus teman-teman, jangan mau kalah. Kalau ke Desa Blederan, Kabupaten Wonosobo, teman-teman kita ini akan mengajak teman bermain. Eits, tradisional bukan berarti kuno loh. Lihat kan, sama asyiknya dengan bermain game di handphone. Kreatif deh. Ternyata semua mainan ini mereka buat sendiri. Lengkap ya teman, semua ada di Wonosobo. Kali ini kalian harus tahu bahwa Indonesia adalah merupakan negara yang sangat kaya. Kaya apa saja, Pak? Budaya, ras, suku. Ya, kaya suku. Aristio Manggala Anindito, atau panggil Tio saja ya, biar lebih akrab teman. Saat ini aku duduk di kelas 5 SD. Teman, tahu tidak? Hobiku menari itu ternyata masuk ke dalam pelajaran seni budaya di sekolah. Wah, aku paling suka deh mempelajarinya. Ternyata seni bukan hanya tentang menari. Kata Pak Guru, seni juga bisa mengajarkan kita untuk bertoleransi. Karena seni adalah hasil dari percampuran beragam suku, budaya, dan agama. Keren ya? Selain itu, serunya belajar seni bukan hanya tentang teori yang harus dihafal, tapi juga bisa langsung dipraktikkan. Seperti ini. Ya, silakan. Teman, mungkin penasaran ya? Kok kecil-kecil sudah bisa menari? Belajar di mana sih? Tara, selamat datang di Sanggar Seni Tari milik nenekku tercinta. Hobiku menari ini berasal dari nenekku dan ibuku yang pandai sekali menari. Dulu nenek seorang penari di Keraton Solo, teman. Lihat, meski sudah tidak muda, nenekku tetap lincah ya. Hebatnya.
Nenek juga senang mengajari anak perempuan atau laki-laki agar bisa menari seindah dirinya. Apa bedanya tari topeng lengger dengan tari lainnya? Nenekku jagonya deh. Di Wonosobo ini banyak sekali Mbak penerusnya. Di sanggar mana-mana itu banyak sekali topeng lengger itu. Di sanggar Janti ada, di Selokromo juga ada, di Lengkong juga ada, di Reco juga ada. Ini banyak sekali. Kebetulan kemarin Minggu itu ada atraksi budaya, itu juga topeng lengger Mbak, dari Provinsi Jawa Tengah, termasuk Sanggar Satria yang melatih. Dari sanggar sederhana milik keluargaku inilah para penari lengger topeng muda terus bermunculan. Menorehkan banyak prestasi dan tentu saja membawa nama Wonosobo semakin harum. Keren, aku jadi makin semangat. Ingin melanjutkan semangat nenek dan ibuku yang tak pernah bosan menari. 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Berada di lingkungan yang mencintai seni, sekarang sudah tahu kan teman, kenapa aku jadi senang menari. 2. Alisa adikku juga sama. Sejak kecil kami terbiasa diajarkan menari. Bisa dari ini ya, dari awal ini. 6, 8. Tuh gitu ya. Yuk disambung. 6, 8. Awalnya mungkin badan, kaki, dan tangan merasa pegal. Tapi lama-lama akan lentur dengan sendirinya. Oh iya, tari topeng lengger punya arti yang unik. Topeng ini lambang laki-laki dan lengger lambang perempuan. Jadi lewat tarian, aku dan adikku juga teman-teman di rumah harus selalu ingat kepada Sang Pencipta. Jadi bagaimana? Teman sudah tertarik ikut menari lengger topeng seperti kami kan? Oke, jadi membaca itu cara terbaik untuk merawat ingatan. Nah, yang kedua itu menulis. Ini dulu ayah pernah menulis tentang sejarah tempat ibadah di Wonosobo. Ini baca coba judulnya. Hokbu Iyo Wonosobo, sejarah dan Perkembangannya. Nih, mulai dari sini. Selain nenek, ayah adalah salah satu yang paling menginspirasi aku dan adikku. Sejak kecil kami dikenalkan tentang sejarah dan budaya Wonosobo. Di buku yang ayah tulis ini, ayah menceritakan kalau Wonosobo itu punya banyak perbedaan agama. Tapi rumah-rumah ibadah yang berdampingan menunjukkan kota kami begitu damai. Kata ayah, satu-satunya yang menyatukan perbedaan adalah toleransi. Wah, sama seperti semangat tari lengger topeng ya teman. Ayahku senang membaca dan menulis. Tak heran wawasan ayah luas sekali. Shh, kami diam-diam mengaguminya loh. Nah, kalau ibu juga tidak kalah hebatnya. Seperti yang sebelumnya aku ceritakan teman. Ibu seperti nenekku juga seorang penari. Tapi di rumah ibu selalu ada untuk mengurus kami sekeluarga. Kalau soal menari, wah ibuku jagonya. Sampai urusan makeup atau tata rias, jangan ditanya deh, ibu hebat. Kalau aku menari, pasti ibu yang mendandaniku. Bisa menari, bisa menata rias, juga memilih kostum untuk menari. Wah, lengkap sekali deh kehebatan ibuku.
Dukungan keluarga membuat Tio yakin untuk menjadi seorang penari. Berbagai lomba tingkat daerah hingga lokal sudah pernah aku ikuti. Memang tidak selalu juara 1, tapi pengalamannya membuatku ingin terus belajar dan berlatih, menari dan terus menari. Kalau yang paling berkesan itu saya lomba sampai nasional di Banten. Itu saya mengikuti lomba FLS 2N. Itu sangat berat menurut saya karena dari kecamatan sampai nasional itu sangat berat latihannya dan pedih. Saya itu latihan itu sampai jam 1 malam, 12 malam itu karena saya ingin sampai nasional itu ya seperti itu. Saya harus bekerja keras supaya saya dapat di nasional. Terus serong sana. Nah, Kata orang, latihan adalah kunci kemenangan. Tapi lebih dari itu, buat aku keluarga adalah rahasiaku meraih juara. Ibu dan ayah membuat aku dan adikku berani ikut lomba. Boy, jadi kamu kan udah ngikuti kegiatan nari, pantomim, menyanyi, itu kan udah panjang. Dari sekian pengalaman kamu, mana yang paling berkesan? Ada? Yang mana yang pas apa? Tuh. Yang mana, coba ambil. Ini. Itu kenapa dengan anu itu? Soalnya aku ini soalnya itu apa namanya itu ini aku dapetin tuh susah. Latihannya itu lama. Terus aku sama ngolah apa namanya vokal aku. Karena soalnya aku nyanyinya ini itu narinya ini itu saya sama teman-teman dan aku itu nari ini sambil nyanyi. Nyanyi Jawa. Punya latihan yang cukup dan dukungan keluarga. Aku beruntung sekali ya teman. Itu belakangnya piala siapa itu? Wah ini. Yang merah ini. Wah ini punya siapa ya? Punya siapa itu? Kok ini juara 1 ini ya? Itu punya aku. Oh, itu nari apa itu ya? Nari rampak. Rampak. Juara berapa? 1. Juara 1. Seneng nggak? Dek, kita lomba yuk. Banyak-banyakan piala. Yuk. Ayo. Yuk. Ini yo kayunya. Nah, ini kayu yang biasa buat kamu pakai nari. Ya. Ini kayunya. Iya. Namanya kayu apa itu, Mas? Iki jenenge kayu pule. Belajar sejarah dari ayah sudah. Belajar menari juga sudah. Dan mengikuti lomba juga sudah. Tapi ada satu hal yang ingin aku pelajari teman. Topeng yang biasa aku pakai untuk menari, apa sih arti dan bagaimana cara membuatnya? Hari ini aku beruntung sekali bisa belajar membuat topeng khusus tari lengger dari ahlinya Kak Bondet. Mas, iki nek gawe topengnya apa, Wak? Kayune merek apa wae, Mas? Kayune ya kayu pule iso, Pule, kantil terus iso. Kantil terus. Terus albasia iso. Oh. Itu 3 macam. Oke. Ya. Kalau topeng itu kan filosofi topeng ya, menggambarkan karakter manusia. Perempuan lagi ceria, kalau yang tadi kalau ini sifat buruk manusia. Jadi kalau orang galak atau berangasan atau sesongaran itu ya bentuknya pasti yang gini. Dengan mata yang motot, taring yang besar, dengan ada yang seperti ini juga. Kalau dulu kan belum ada topeng,
teledek, gendotan, dan doger itu si penari laki-lakinya itu nyium-nyium, nempel-nempel gitulah. Nggak pantas, makanya dikemas sedemikian rupa sama para pendahulu kita, terbentuklah topeng. Kita sebagai pembatas hanya dibatasi penglihatan, terus hidung juga nggak bisa merasakan baunya seperti apa. Si penari itu semua dibatasi dengan topeng tersebut. Setelah dicoba, ternyata susah sekali teman. Perlu kesabaran dan kehati-hatian agar tidak merusak bentuknya. Kayu yang aku kira keras saat bertemu besi kapak ternyata jadi terasa lembut loh. Setiap hari Kak Bondet dan teman-temannya di sini membuat belasan hingga puluhan topeng. Kata Kak Bondet, perlu waktu lama untuk bisa jago membuat topeng, melatih kesabaran dan ketelitian. Ini semua Mas yang Iya, dicat putih. semua. Mau coba? Mau loh Mas. Mau dong. Silahkan. Saya boleh coba nggak Mas? Boleh, Oh, boleh siap. banget. Nah itu yuk, ini kalau udah di blok warna putih itu pakai cat tembok, setelah itu kita amplas. Setelah amplas pewarnaan yang seperti ini, tergantung karakter topengnya. Jadi bagus Iya. ya Mas. Kita itu namanya sungging. Kita menyungging ornamen yang ada di dalam aja. Ini kok mahatnya kayak susah kayak gini Mas? Iya, ini yang kelas agak rumit. Kalau ini yang biasa. Wajah yang telah diukir sekarang sudah diwarnai kuning, merah, putih, hitam, dan macam-macam warna lainnya. Menarik ya, semua warna ini bukan sembarang warna teman, tapi punya arti. Misalnya, warna merah melambangkan ekspresi marah atau bersemangat. Warna putih berarti kelembutan, warna hitam berarti keteguhan, dan kuning berarti sombong. Jadi inilah mengapa semua topeng harus diwarnai beragam untuk membuat kita mengenali semua ekspresi si penari topeng Lengger. Dari belajar menari, sejarah budaya, hingga membuat topeng, rasanya Tio makin mantap untuk memutuskan menjadi seorang penari topeng Lengger. Menari dengan topeng di wajah, membawa nama Wonosobo ke berbagai daerah. Tio kecil ada untuk melestarikan seni tradisional dengan segala tantangan dan perjuangannya.